membuat orang tua kita ridho dan agar mereka tidak marah kepada kita, tentu itu ada batasannya. Itu tidak berlaku mutlak. Tidak berlaku mutlak. Setiap orang tua kita ridho kepada kita berarti Allah juga ridho. Tidak. Setiap orang tua kita marah kepada kita berarti Allah juga marah. Tidak. Ada batasannya. Apa batasannya? Ada dua. Yang pertama, sesuai kemampuan kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Jadi kita membuat orang tua kita senang, tentu kita tidak dibebankan kalau sudah melampaui kemampuan kita. Oleh karena itu, apa saja yang kita mampu, selama kita masih mampu, maka jangan ragu untuk memberikannya kepada orang tua kita. Walaupun jumlahnya besar, tapi kita mampu melakukannya, maka lakukanlah. Dan semakin besar kebaikan itu, tentu akan semakin besar pula ridho orang tua kita kepada kita. Maka kalau begitu, makin besar pula ridho Allah kepada kita. Jadi ini yang pertama, sebatas kemampuan kita. Misalkan orang tua kita butuh kendaraan, maka belilah kendaraan sesuai kemampuan kita. Nggak harus kita, atau kita tidak dibebankan untuk membelikan buat orang tua kita kendaraan yang kita nggak mampu beli. Dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, dan ini yang terpenting, mencari ridho orang tua tidak boleh mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ini batasan yang paling penting. Kalau demi menyenangkan orang tua kita, tetapi yang kita lakukan adalah maksiat kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan ridho Allah. Justru Allah murka kepada kita. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita mengatakan orang tua kita kan sudah banyak berbuat baik kepada kita, maka Allah lebih baik kepada kita. Allah jauh-jauh lebih baik daripada siapapun kepada kita. Bahkan kebaikan orang tua kita itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita katakan nggak enak sama orang tua, saya segan, saya takut, maka Allah lebih pantas ditakuti. Kalau kita katakan kita malu kepada orang tua kita kalau nggak lakukan apa yang mereka mau, maka Allah lebih pantas kita malu kepadanya. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh taat kepada siapapun apabila mengandung maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lebih berhak ditaati, Allah lebih berhak dicintai, dan Allah lebih berhak, lebih pantas ditakuti azabnya. Dan Nabi SAW telah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Siapapun makhluk itu, termasuk istri kalau disuruh suami, kalau disuruh melakukan dosa, nggak boleh dia taat. Pemerintah yang berkuasa sebesar apapun kuasa mereka, kalau menyuruh kita berbuat dosa, nggak boleh kita taat. Karena Allah lebih berkuasa daripada mereka. Allah lebih tinggi kedudukannya, kekuasaannya daripada mereka. Tapi bukan berarti kita memberontak, lalu mencerca dan mencela pemerintah di media massa, tidak. Itu manhaj yang ditempuh oleh golongan khawarij. Bukan golongan ahlus sunnah, yang suka mencela dan menjelek-jelekkan pemerintah di media-media, atau di jalan-jalan, atau berusaha melengsarkan penguasa. Padahal belum saatnya dia lengser. Maka ini termasuk manhaj khawarij. Namun kalau kita disuruh untuk melakukan maksiat, nggak boleh kita taati siapapun dia. Karena Allah Azza wa Jalla lebih berhak
untuk ditaati. Begitu pula jika orang tua kita marah kepada kita, kenapa? Karena nggak mau ikutan perbuatan mereka yang haram atau perintah mereka yang mengandung dosa kepada Allah. Apakah diperintah berbuat syirik atau berbuat bid'ah atau melakukan maksiat, kita nggak mau taat, lalu mereka marah kepada kita. Maka Allah tidak marah kepada kita, justru karena itulah Allah cinta kepada kita. Karena kita lebih mementingkan Allah daripada orang tua kita sendiri. Jadi ini tidak berlaku mutlak. Baik.